Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa, kita pernah mendengar para sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kita perlu berteriak, atau Allah itu dekat sehingga kita hanya perlu berbisik saja?" Kemudian Allah langsung menjawab dalam firman-Nya yang sangat agung di surah yang ke-186. Allah jelaskan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sungguh sangat dekat. Dalam bahasa Arab, dalam sigot yang resmi dalam bahasa Arab, jika terdapat sebuah syarat, maka di situ harus terdapat juga sebuah jawaban. Ketika ada apabila, maka di situ harus ada maka. Akan tapi dalam ayat ini Allah langsung menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, di situ Allah menghilangkan, maka katakanlah wahai Muhammad, dengan langsung mengganti fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Seakan-akan Allah ingin memberikan perintah kepada Nabi, kepada kekasih Allah tersebut untuk minggir terlebih dahulu. Sebagai perantara, Nabi disuruh untuk jangan menyampaikan dulu, biar aku yang menjawab langsung apa yang ditanyakan oleh hambaku. Seakan-akan Allah di situ menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat, dekat yang sejati, dekat yang amat dekat, dekat yang tanpa perantara, dekat yang tanpa sekat. Kemudian kedekatan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yakni kedekatan ujibu da'watad da'i idza da'an. Yakni Allah akan mengabulkan, kata Allah, saya akan mengabulkan terhadap hambaku apa yang ia munajatkan, apa yang ia pintakan kepadaku. Yakni kedekatan di situ, yakni Allah akan mengabulkan semua permintaan para hambanya. Berapa banyak doa yang kita pintakan kepada Allah, berapa lama, berapa panjang doa yang kita pintakan kepada Allah yang sampai sekarang kita belum dapatkan, yang belum dikaruniakan kepada kita. Mungkin sangat banyak sekali. Akan tetapi kita harus jaga husnudzon kita, keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tergesa? Pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang tergesa-gesa dalam berdoa itu?" Yakni menganggap bahwa Allah tidak tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa hambanya. Dan termasuk tergesa-gesa pula ketika ia berdoa, kemudian ia langsung menyebutkan doanya tanpa mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengajarkan ketika kita berdoa kita harus memakai adab, dan salah satu adab ketika kita berdoa yakni kita puji nama Allah terlebih dahulu, kemudian memuji, membacakan salawat kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita sudah berdoa kepada Allah, memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita harus ingat bahwa ada dua syarat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yakni falyastajibu li wal yu'minu bi, yakni maka kalian harus mengijabah apa yang telah aku perintahkan, menjawab apa yang aku perintahkan. Yakni apa yang Allah perintahkan kita harus sambut. Sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan kita harus mendengar, kita harus taat apa yang terhadap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, beriman termasuk menjaga keimanan, berhusnudzon kepada Allah ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa kita belum dikabulkan, mungkin saja doa kita Allah ingin genapkan karunia-Nya ketika Allah ingin karuniakan kepada kita, ataupun doa kita ditahan oleh Allah karena kita belum siap untuk menerimanya, ataupun Allah ingin berikan ketika nanti kita sudah di akhirat agar tidak tercampur oleh keinginan-keinginan yang ada pada kehidupan kita di dunia ini. Kemudian la'allahum yashudun, kita harus menghayati bahwa Allah itu dekat. Kita harus menghayati bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghayati bahwa kita harus mematuhi apa yang Allah perintahkan. Agar mengapa? La'allahum yashudun, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai di bulan Ramadan ini,
ketika kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ingat, terkabulnya berdoa lebih penting daripada dikabulkannya doa. Kita akan menjadi hamba yang sejati ketika kita lebih mencintai, ketika kita lebih bisa memahami, bisa mencintai Allah daripada mencintai karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.